Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tergesa dia bergerak ke kamu. Tergesa-gesa dia bergerak ke arahmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat yuk ada energi seperti apa sih dari seseorang yang tergesa bergerak ke arah kamu ya, teman-teman ya. Ada energi waiting ya. Menunggu. Kalau Sora lihat ya, orang ini sudah lama banget ya, mungkin banget orang ini sudah lama menunggu untuk bisa datang ke kamu, untuk bisa menemui kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, karena memang tidak mudah untuk dia bisa kembali ke kamu karena mungkin banyak halangan, banyak rintangan, banyak kendala dan sebagainya ya. Dan di sisi lain, kamu juga mungkin sudah menunggu-nunggu orang ini untuk datang ke kamu. Jadi energi waiting ini sangat-sangat kuat dari dua belah pihak ya. Dia menunggu kamu dan kamu juga menunggu untuk bisa bertemu dengan dia. Oke. Kita lihat ada energi seperti apa lagi. Dan di sini ada sisi kalian berdua itu punya jiwa muda. Ya, jiwa muda itu bukan berarti kekanak-kanakan, tapi mungkin bersemangat, selalu ceria, selalu ada sisi suka bermain. Jadi hubungannya juga mungkin tidak membosankan karena ada sisi tertawa, ada sisi saling menghibur, kayak gitu ya. Walaupun memang shadownya mungkin banget ada sisi kekanak-kanakan dari dia atau dari kamu dalam hubungan ini ya. Tapi dia ngerasa dekat sama kamu itu selalu ngebikin dia itu awet muda gitu ya. Ngebuat dia itu selalu merasa muda ketika dekat kamu, walaupun mungkin usia kalian sudah tidak muda lagi ya. Sora juga kok gitu ya. Not finish ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada urusan-urusan dan ada hal-hal yang sepertinya belum kelar di antara kalian. Jadi kenapa sih orang ini tergesa-gesa juga ke kamu? Karena ada hal yang belum beres atau belum kelar di antara kalian ya. Dimana ada unfinished business. Jadi itu mungkin banget mengganggu dia, menjadi sesuatu yang apa ya, mungkin bikin dia nggak tenang dan sebagainya teman-teman. Karena mungkin banget ada hal yang belum clear di antara kalian ya. Dan itu meninggalkan perasaan menggantung. Mungkin ada unek-unek dari kamu, ada juga perasaan gak nyaman dari dia dalam situasi yang tidak jelas ya. Dan kenapa sih orang ini itu tergesa-gesa ke kamu? Karena tanpa kamu ternyata dia merasakan energi empty, energi kekosongan. Tanpa kamu dia merasakan energi kesepian, kekosongan teman-teman ya. Karena memang cuman kamu yang membawa dia kepada energi kebahagiaan, kepada energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasakan sangat kuat energi kebahagiaan sama kamu teman-teman ya. Selain itu, kenapa dia tergesa-gesa datang ke kamu? Karena di sini ada energi penyesalan ya. Energi penyesalan yang sangat kuat. Kenapa sih? Karena mungkin banget ya, dia belum bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan ke kamu. Mungkin memenuhi janji ke kamu, memenuhi ekspektasi ke kamu ya. Jadi energi merasa bersalahnya ini besar banget. Dan mungkin banget ada energi dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan kamu ya. Contohnya kayak membuat kamu menunggu-nunggu, meninggalkan situasi dalam ketidakpastian, kayak gitu ya. Ada hal-hal yang belum jelas, itu kan pasti membuat luka dan kecewa ya. Itu dia sesali. Atau ada keputusan yang dia ambil sebelumnya, yang ada hubungannya dengan kamu, yang dia sesali. Kenapa aku mengambil keputusan itu ya? Mungkin meninggalkan kamu dan sebagainya.
Orang ini pernah menjadikan kamu pilihannya. Jadi waktu itu ya, ketika ada urusan tidak kelar di antara kalian, karena di sini ada energi choices, ada energi pilihannya. Jadi dia itu mungkin banget mengambil waktu untuk berpikir sama keputusan apa yang mau diambil. Ya, mungkin memilih kamu atau memilih yang lain. Atau ada hal-hal yang harus dia pikirkan dengan benar-benar. Kalau kalian belum dapat restu, gimana solusinya? Kalau kalian ada perbedaan banyak hal, itu gimana solusinya ya teman-teman? Ya, itu yang terjadi. Orang ini pernah skeptis. Orang ini pernah tidak percaya atau tidak yakin dengan koneksi di antara kalian. Dia kayak mungkin kayak, bener nggak ya kamu orangnya? Bener nggak ya kamu the one? Bener nggak ya yang aku inginkan? Bener nggak ya kamu seseorang yang aku cari ya? Ada energi ketidakyakinan sebelumnya ya. Karena memang kamu berdealing dengan seorang player ya. Jadi sangat mungkin dia itu mudah atau gampang bagi dia untuk mendekati lawan jenis lain. Kayak gitu ya. Dia suka banget bermain-main dengan perasaan atau cinta. Karena dia belum siap untuk serius. Jadi sama kamu ada juga mungkin yang lain. Masih suka genit. Masih suka flirting. Flirting itu godain. Lala-lala gitu ya. Dan kenapa dia merasa bersalah? Karena ternyata dia itu banyak energi bohongan. Banyak hal yang mungkin dia tutupi dari kamu, ya. Dia tidak mau terbuka sama kamu. Kalau ada orang lain selain kamu, termasuk sisi playernya dia itu mungkin tidak dia ungkapkan sama kamu. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Siapa sih ciri-cirinya dia, teman-teman? Siapa sih ciri-cirinya orang ini? Sora akan ambil beberapa ya, stick di sini ya. Ingat, ciri-ciri itu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Aku nggak tahu ya, atau bisa tertukar-tukar antara kamu sama dia. Ya, aku ambilnya tutup mata teman-teman ya, karena sticknya ada banyak. Oke. Nah, oke. Dikit lagi. Oke. Yang pertama, ciri-cirinya dia ya. Aku buka biar aku lihat dulu. Oke. Teman-teman, orang ini tuh cenderung dia itu ada sisi pemalu ya. Jadi mungkin ada sisi pemalu, terus habis itu dia juga ada sisi terkesan kayak introvert, kayak gitu ya teman-teman ya, kesannya gitu ya. Tapi di satu sisi dia adalah sisi yang pemalu. Di satu sisi lain dia juga adalah seseorang yang suka banget ngambekan ya. Jadi orangnya ada sensitif, dan kalau dia lagi sensitif, nah itu dia bisa ngambek. Dan kalau dia udah ngambek, dia mungkin manja ke kamu lah, silent treatment ke kamu lah. Sulky itu ngambek ya, manyun gitu-gitulah ya. Kamu udah tahu pasti maksud Sora. Orang ini mungkin banget punya old soul, jiwa yang tua. Jadi mungkin saja jiwanya itu lebih tua dari usianya dia ya. Dan sangat mungkin adalah orangnya ekstrovert ya, meskipun dia pemalu, tapi ternyata dia itu gampang untuk terbuka atau gampang untuk cerita sama orang. Ada sisi ekstrovert di sini, oke? Orangnya cenderung independen dan mandiri, jadi mungkin banget dia senang untuk melakukan segala sesuatu sendirian, atau dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri. Gayanya cenderung classy ya. Terus orangnya juga cenderung humble ya. Jadi dia tidak begitu suka menunjukkan dirinya seperti apa. Namun orang ini juga bisa saja kurang ambisius ya. Jadi dia itu orang yang ketika ada sesuatu yang kepingin dikejar itu mungkin butuh didorong, butuh motivasi. Kan orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang kalau ditanya ambisinya banyak. Nah, jadi kalau dia itu tipe yang mungkin ya kayak ya udah deh kita jalanin aja hari demi hari gitu ya. Jadi kalau ditanya ada ambisi apa nggak ada ambisi atau nggak ada drive yang gimana banget gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kita lihat lebih jauh lagi. Jadi ini ada energi seperti apa dari seseorang yang tergesa-gesa dia pengen datang ke kamu. Oke. Ada energi risk ya. Dia merasa bahwa dia sudah terlalu lama mungkin menghilang ya. Dan kalau dia tidak segera bergerak ke kamu, dia akan bisa punya energi kehilangan kamu ya. Dia bisa energi lose the chance ya. Jadi dia merasa sangat berisiko dan dia bisa saja kehilangan kamu gitu ya. Dan dia seperti tidak mau kehilangan kamu ya. Jadi dia mau punya energi untuk memiliki kamu.
Orang ini akan segera memulai komunikasi sama kamu ya, mungkin melalui telepon atau mungkin melalui video call. Intinya dia akan memulai segera komunikasi sama kamu ya. Apalagi selama ini kamu itu sudah banyak sekali berkorban untuk dia. Di sini ada energi sacrifice ya. Kamu itu punya energi yang selalu berkorban untuk dia. Kamu juga mungkin banget selalu mengusahakan yang terbaik buat dia, sementara dianya seperti sikapnya acuh tak acuh ya. Dan kamu tuh membawa ke dalam kehidupan dia itu perasaan-perasaan bahagia ya. Dia merasakan banyak perasaan bahagia ketika ada sama kamu ya. Dan dia itu merasa bersalah karena pernah berpikir kalau kamu tuh mungkin bukan seseorang yang untuk dia gitu ya. Mungkin dia sempat berpikir bahwa bener nggak ya kamu benar-benar untuk aku gitu ya. Bagaimana keadaan dia tanpa kamu? Bagaimana keadaan dia tanpa kamu? Teman-teman, tanpa kamu dia banyak menjalankan hidupnya dengan terus memotivasi mengejar mimpinya dia ya. Dia itu masih terus berfokus untuk mengejar mimpinya dia ya. Dan ketika tidak ada kamu, dia banyak memfokuskan tenaga energi dia itu ke berusaha menstabilkan finansial dia ya teman-teman. Namun perasaan kenyataan dari Four of Wands ya, kalau dia pingin kebahagiaan, dia pingin perayaan sama kamu gitu ya, dia pingin punya seseorang yang bisa menemani dia, itu sangat-sangat kuat. Akhirnya semesta itu seperti membawa langkahnya dia ke kamu lagi gitu ya. Jadi dia merasakan ini ada energi bagian dari semesta. Meskipun dia mencoba untuk lari dari kamu, menghindar dari kamu, dia merasa seperti toh semesta pada akhirnya akan membawa dia lagi ke arah kamu ya. Kayak memang ada roda karma di antara kalian. Ketika dia mencoba untuk realistis, ketika dia mencoba, orang ini sangat realistis dan pakai logika gitu ya. Namun yang dia lihat adalah ini adalah satu kesempatan untuk aku memperjuangkan kamu kembali ya. Karena dia menginginkan awal yang baru ya. Dia tuh pengen bisa melupakan apa yang ada sebelumnya. Dia pengen ada awal yang baru sama kamu. Karena ketika dia sendirian, di sanalah dia bisa sangat-sangat berpikir, apa sih arti kamu buat hidupnya dia? Apa sih yang sudah terjadi gitu ya? Di sini ada awaken love. Jadi dia adalah ada cinta yang tersadarkan, ada perasaan yang tersadarkan ketika dia sama kamu ya. Mungkin sebelumnya dia tidak tersadar perasaan kalian itu seperti apa gitu ya, atau koneksi kalian itu seperti apa. Cuman ketika bersama dengan kamu ada energi kesadaran yang sangat-sangat kuat. Dan apalagi dia tersadar ketika kalian sudah ada perpisahan ya. Jadi perpisahan itu membawa dia kepada satu energi kesadaran bahwa kalian terhubung, kalian terkoneksi, dan dia butuh sama kamu. Tuh. Dan ini memang sudah waktunya semesta ya. Untuk kenapa dia datangnya sekarang, kenapa nggak datangnya kemarin, kenapa nggak datangnya besok-besok lagi. Karena ini memang sudah waktu yang paling tepat yang sudah semesta rencanakan untuk kalian ya. Itu yang Sora lihat ya. Kita lihat lagi lebih lanjut, apalagi yang dia rasakan ke kamu ya. Tergesa dia ke kamu, apalagi yang dia rasakan ke kamu ya. Attraction ya, jadi dia punya energi, dia merasa sangat-sangat tertarik sama kamu. Ada energi magnet yang sangat kuat dari kamu, menarik dia untuk mempunyai pergerakan ke kamu. Sehingga dengan segera, very soon dia ingin bergerak ke arah kamu teman-teman ya. Karena memang dia itu punya keyakinan batin atau kepulatan batin dan perasaan kalau memang kamu itu mungkin adalah jodohnya dia, kamu adalah pasangannya dia gitu ya. Karena banyak dari mereka yang kalau Sora lihat itu punya masalah ya, trauma dengan masa kecil, trauma dengan keluarganya, latar belakang keluarganya dia, bagaimana dia diperlakukan dari masih kecil. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini dia mungkin susah ngerasa percaya sama orang. Nah, sama kamu dia bisa ngerasakan nyaman dan aman ya. Jadi dia merasa kamu tuh bawa energi healing buat dia. Jadi dia sangat ingin menawarkan perasaan dia lagi sama kamu. Mau nggak kamu buka hati lagi untuk aku, kita selesaikan yang belum selesai. Karena memang kamu adalah perfect match. Kamu adalah energi dari pasangan jiwa, pasangan hati yang paling sempurna buat dia. Tuh.
Kedatangan dia juga adalah pingin menunjukkan satu usaha gitu ya teman-teman. Dia pingin menunjukkan satu usaha untuk dia mengupayakan kamu gitu ya. Mengupayakan kamu setelah sebelumnya dia banyak nggak yakin, banyak skeptis ya teman-teman. Tuh adalah energi pencerahan yang dia dapatkan ketika dia banyak merenung, banyak berpikir. Sebelumnya dia seperti nggak yakin gitu ya. Aku harus pilih kamu atau pilih yang lain ya. Energi dari seseorang yang tidak yakin sama pilihannya. Akhirnya dia bisa bulat sama keputusannya ya. Karena energi sama kamu itu adalah energi yang sangat-sangat kuat. Energi yang sangat dominan. Energi penuh dengan harapan. Dan dia sangat-sangat berharap kamu masih mau memberikan hubungan ini sebuah kesempatan. Karena energi belahan jiwanya sangat-sangat kuat. Jadi dia merasa terpanggil, kamu merasa terpanggil ke dia merasa terpanggil ke kamu, ya. Dan kayak energinya tuh selalu dia memvisualisasikan soal kamu, dia selalu terpanggil soal kamu, koneksinya kuat sekali, ya. Memang ini adalah hubungan yang terkoneksi secara past life. Makanya koneksi energinya sangat kuat. Karena ini adalah energi yang sudah sangat familiar. Dan sebelumnya kenapa dia tidak yakin? Karena kamu sangat-sangat berbeda dari apa yang selama ini mungkin dia harapkan. Dia lihat, terus habis itu dia juga, kamu juga mungkin bukan tipenya dia sebelumnya. Dia nggak pernah berpikir bahwa kamu bakal jadi soulmate-nya dia. Hanya dalam kesendirian itu dia banyak sekali mendapatkan energi pembelajaran, energi merasa bahwa kalau situasi mau lebih baik dia harus memperbaikinya. Sebelumnya dia nggak punya kontrol teman-teman, sebelumnya dia tuh banyak berantakan, bingung, hilang arah dan sebagainya. Tapi sekarang kenapa dia tergesa banget ke kamu? Ini adalah usaha untuk effort yang terbesar, usaha terbesar dia untuk meyakinkan kamu untuk bisa punya relationship sama dia, ya. Karena dia tidak mau berakhir hubungannya sama kamu, dia tidak mau sampai hubungan ini benar-benar sudahan, ya. Kalau yang Sora lihat, dia pingin banget bicara dari hati ke kamu, ya. Karena sudah nggak tahan lagi, sudah nggak sabar lagi, sudah terlalu lama dia menghilang. Dan energi ketergantungan dia sangat besar ke kamu. Itu ya, itu yang Sora lihat. Kita lihat 2 kartu aja yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, ada pintu yang terbuka, opening up ya. Orang ini akan terbuka ya. Kalau sholat di sini ada energi dari kamu masih pingin membuka diri untuk dia, dan dari dia pun masih pingin untuk membuka hubungan sama kamu. Jadi ini adalah energi keterbukaan dari dua belah pihak ya teman-teman. Memang hubungan kalian itu banyak love hate ya. Di satu sisi kamu kesel sama dia, tapi sayang juga sama dia, sayang juga sama dia, tapi sangat mungkin benci juga sama dia ya. Ini adalah proses pembelajaran dalam hubungan ini. Memang hubungan yang banyak proses pembelajarannya ya. Yang pasti energi ini akan memfokuskan hubungan kalian ke depannya lebih fokus, lebih jelas arah dan tujuannya seperti apa ya teman-teman ya. Dan ini sangat mungkin banget hubungan kalian itu berjalan juga bisa saja karena memang dibantu teman. Habis itu ada yang dikenalin sama teman juga kayak gitu ya. Jadi kalian mungkin boleh ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang positif buat kasih masukan ya soal hubungan kalian. Dan ini adalah hubungan yang ada arah pernikahan. Jadi jelas ya, ini seseorang yang mungkin sudah jelas ingin menikah sama kamu, atau seseorang ini juga kalau sudah dalam pernikahan tetap ingin mempertahankan pernikahannya ke kamu. Satu kartu aja nasihat buat kamu. Teman-teman, tetaplah dengan energi yang netral, jangan sampai berobsesi berlebihan ya. Itu aja pesan dari kartunya Sora ya. Artinya menjalankan semua ini benar-benar dengan rileks, dengan tenang, dengan jiwa yang besar, bahwa tahu segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan waktunya ya. Akan perlahan-lahan terbuka, akan ada proses naik turun, tapi jangan sampai terobsesi berlebihan gitu ya. Tetap punya energi yang positive thinking, bermanifestasi tanpa dipaksakan. Oke? Itu kira-kira. Kalau ditanya kapan sih Sora dia akan datang dengan segera, karena memang sudah ada energi dia tergesa-gesa ke kamu ya. Kita sekarang coba lihat zodiak yang terbuka. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, ada Pisces,
ada Taurus, ada Libra, ada Virgo, ada Cancer, ada Aries, dan ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, dibuatkan video seperti ini, atau kamu mungkin kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup kita sendiri ya, jalan takdir seperti apa. Kak, aku kapan sih bisa ketemu jodoh aku? Itu dibocorkan kira-kira timingnya di tarot. Oke, di tarot, di bazi. Kak, aku punya potensi nikah lagi nggak? Kelihatan di bazi ya. Terus habis itu, Kak, aku tuh punya bakat apa lagi? Kelihatan di bazi ya. Ada beberapa orang yang itu sudah secara natural dia bisa menarik lawan jenis dengan gampang. Jadi kalau kayak gitu, buat apa kamu pasang susuk lagi? Buat apa yang aneh-aneh lagi gitu ya teman-temannya? Atau pengen belajar tarot untuk nambah ilmu, bisa juga sama Sora ya. Semua bisa di Sora Tarot. Oke, atau beli alat pembacaannya. NGOT UTVH GVJM NWPX 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.